Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kita. Dan saat ini menjadi kerinduan kita bersama untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, tetapi ketika kita melakukan ini dengan kesungguhan hati, semuanya boleh menyenangkan, mempermuliakan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sehingga lawatan jamahan Tuhan boleh menjadi bahagian kita semua. Oleh sebab itu persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Syukur Engkau baik Tuhan. Terpuji mulia namamu Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu nyata bagi kami. Oh, haleluya. Besar Engkau Tuhan, terpuji. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Yesusku menyembah, Yesus ku menyembah-Mu. Yesus kami sembah, Yesus ku menyembah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nama-Mu yang layak kami tinggikan saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkau hadir di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami, melawat menjamah setiap kami, sehingga Tuhan apapun yang akan kami berikan kepada Tuhan, pujian, syukur, penyembahan, doa kami kepada Tuhan, hidup kami semuanya boleh menyenangkan dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Bahkan terlebih ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada setiap kami, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menguduskan, semuanya berasal daripada
Tuhan itu menjadi pegangan, kekuatan kami untuk kami terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, meraih apapun yang Tuhan telah persiapkan untuk kami boleh dapatkan, nikmati di dalam Tuhan. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya semuanya kami pertaruhkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Bahkan semua jemaat Tuhan dilawat, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan, kami boleh bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan kami percaya berkat tersendiri bagi kami semua untuk ibadah saat ini menjadi bahagian kami semua yang ada. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Kami akan memulaikan Tuhan ibadah kami saat ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Elohimar. Shalom. Haleluya. Mari sidang jemaat kita semua sama berdiri. Kita akan puji Dia, kita percaya Amen. Haleluya. bahwa Allah kita Allah yang baik. Amen. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita yang layak kita puji, yang kita sembah. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia, kasih setia Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita mau sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau bersyukur kepada Allah yang baik. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Elohim memuji Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, ya. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan karena kami punya Allah yang memelihara setiap kami. Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau sanggup menjamah setiap kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Engkau pasti memberikan kemenangan buat setiap kami. Haleluya. Kami mau angkat hati kami Tuhan bagi Engkau. Kami mau persiapkan yang terbaik bagi Engkau. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam
Tuhan, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi Engkau tetap Allah kami yang besar, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan Engkau Allah yang sanggup memberikan kemenangan buat setiap kami. Itu yang menjadi iman kami, Tuhan. Itu menjadi kekuatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dekap kami erat, Tuhan. Dekap kami erat, Tuhan. Hadapi setiap badai, Tuhan. Dekap kami erat, ya Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Engkau, Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari semuanya bangkit berdiri bagi Tuhan. Katakan kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. Kami menikmati Tuhan. Kami menikmati kehadiran Tuhan. Kami menikmati kuasa kebesaran-Mu Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan kami. Kami terlalu yakin Tuhan Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Ketika Engkau hadir, kemenangan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersuka cita bersama-sama. Kami boleh menikmati sukacita surga lewat pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami mau lebih lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu yang besar. Kami mau lebih lagi mengenal pribadi-Mu yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirman-Lah buat kami pada saat ini. Urapan Tuhan mengalir,
buat setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan sampai kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat, kami boleh menikmati kuasa firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang memerdekakan kami. Dan kami percaya ada pemulihan demi pemulihan, ada kekuatan baru yang Engkau beri buat kami. Bahkan setiap kami boleh merasakan bahwa Tuhan ada memelihara hidup kami. Urapan Tuhan mengalir dan terus mengalir. Buat hamba-Mu Tuhan, urapi dia dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan taruh isi hati-Mu dalam hidupnya. Bahkan kami akan melihat, kami akan mendengar, ada banyak umat-umat Tuhan dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Engkau menguasai ruangan tempat ini. Bahkan Engkau menguasai setiap rumah-rumah daripada umat-umat Tuhan. Di sana Engkau hadir, di sana Engkau bertahta. Dan firman Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Dan kami sudah berdoa, kami peralaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship. Saudara, ketika saudara beribadah, apakah saudara dalam satu ibadah, ya ketika pujian penyembahan dinaikkan tadi, saya merasa sangat diberkati ya. Ketika saya duduk di bawah, saya merasa sangat diberkati, dikuatkan. Nah saudara, ketika saudara beribadah, saya mau beritahu bahwa walaupun kita beribadah di dalam rumah, ya kita di tempat kita masing-masing, tapi kita harus menganggap serius satu ibadah itu. Jadi karena ibadah itu adalah satu paket ya, mulai dari saat teduh ya, lalu kemudian praise and worship, firman Tuhan sampai doa berkat. Itu merupakan satu paket lengkap dan ada berkat-berkat tersendiri di dalamnya. Ketika saudara memuji Tuhan itu ada berkat-berkat tersendiri. Tuhan bisa ngomong, seringkali Tuhan ngomong kepada saya di dalam setiap permasalahan yang saya alami itu lewat pujian penyembahan. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan juga ngomong di dalam firman Tuhan macam-macam, sehingga saya menganggap satu ibadah itu satu hal yang sangat serius. Ya, jadi ketika saudara beribadah walaupun saudara ada di rumah, jangan ditinggal-tinggal saudara. Sebisa mungkin ada duduk ya, jangan nanti dicepetin, nanti di rewind gitu ya, nanti ke toilet dulu, ya nggak apa-apa sih kalau ke toilet, tapi nanti masak sambil masak dan lain sebagainya. Ya, kita harus serius. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Ya, kalau tidak baik-baik, nggak apa-apa. Tuhan pasti akan memperbaiki kehidupanmu. Kalau saudara nggak yakin bahwa Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu, mari ambil Alkitab, lihat firman Tuhan, dengar baik-baik firman Tuhan. Ada satu berita yang membuat kita menjadi yakin. Setiap perkataan firman Tuhan seharusnya itu menjadi membuat kita yakin bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang kuat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita ya. Firman Tuhan, kasih hati yang paling baik untuk ditaburi firman Tuhan supaya dia bisa bertumbuh subur di dalam hati saudara. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di hari-hari ini ya, tentunya kita masih ada dalam satu pandemi yang berkepanjangan 7-8 bulan mungkin nanti bisa setahun atau sampai kapan. Ya, semua orang Kristen di kondisi sekarang ini seringkali banyak bicara tentang iman. Ya. Banyak bicara tentang kalau kita dengar khotbah atau kita baca firman, kita dengar YouTube, banyak kali ngomong tentang iman, bicara tentang iman. Semua orang bicara tentang iman. Iman memindahkan gunung, ya. Iman mengalahkan maut. Iman melampaui kemustahilan, itu yang saya juga seringkali sampaikan. Iman melampaui kemustahilan. Tapi seringkali
pada kenyataannya, nah ini dia, ya, kita hidup di tengah dunia yang nyata. Mungkin kalau di gereja atau kita lagi dengar firman Tuhan, itu seperti ada dalam satu kotak yang iman. Ya, tetapi seringkali ketika kita kembali ke tengah pekerjaan kita, di dunia nyata kita, di keluarga kita, ya, berbeda kenyataannya. Khotbah tinggal khotbah, saudara. Buku yang bagus tentang iman yang saudara baca, yang kita baca, yang tebel-tebel itu jadi tinggal pajangan di rumah, ya, dipajang gitu supaya kelihatan smart mungkin ya. Saya punya teman, waktu itu saya datang, saya bilang, bukunya banyak banget. Saya pikir, wah kamu pinter ya, wawasan kamu pasti luas ya karena bukunya banyak. Dia bilang, oh enggak, ini sebenarnya untuk peredam katanya. Kalau saya main musik itu peredamnya di situ buku-buku, nggak pernah dibaca gitu. Buku-buku iman itu hanya jadi pajangan, lalu mungkin pasti di handphone saudara, di smartphone saudara itu ya, ada WhatsApp message ya biasanya. Pasti, saya berani pastikan itu banyak sekali ayat-ayat khotbah-khotbah tentang iman. Tentang iman memindahkan gunung, iman mengalahkan maut, dan segala hal. Mungkin di story-story, kalau anak muda biasanya pakai Instagram, di story-story IG saudara, tentang iman. Bukan saja kita forward orang lain, repost orang lain, kita pun sendiri memberitakan tentang iman. Tapi itu hanya tinggal histori belaka kadang-kadang. Dalam prakteknya, banyak orang yang terlalu takut, banyak orang yang terlalu khawatir, banyak orang yang terlalu negatif, sehingga segala euforia tadi, iman mengalahkan maut, iman melampaui kemustahilan, iman yang menyembuhkan, iman memindahkan gunung dan lain sebagainya, itu jadi tinggal khotbah. Pada kenyataannya seringkali karena kita terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu negatif. Sehingga kita menjadi, lawan kata dari iman adalah tidak percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tema yang akan saya sharingkan ya pada saat ini adalah satu tema yang umum, saudara. Bukan satu hal yang di luar jangkauan saudara. Sehingga saya ingin memastikan bahwa setiap kita yang melihat tayangan ini maupun yang ada dalam ruangan ini dan juga pribadi saya, kita mengerti betul tentang apa itu tidak percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema pada saat pagi hari ini adalah the danger of unbelief. Bahaya dari ketidakpercayaan. Ya, kalau kita sudah banyak dengar tentang iman, sekarang kebalikannya. Ternyata ketidakpercayaan, unbelief itu bukan hanya sekedar, nanti kita akan lihat, itu adalah satu pilihan, tapi itu hanya saya memilih untuk percaya atau saya memilih untuk tidak percaya. Atau itu hanya satu kayak seperti perasaan, saya nggak percaya hanya sekedar itu. Saya mau katakan bahaya dari ketidakpercayaan itu jauh melebihi itu. Dia dapat merusak mentalmu, dia dapat merusak pikiranmu, dan yang lebih berbahaya lagi, ya, ketidakpercayaan itu contagious, menular. Nah ini yang bahaya. Kalau kita di mobil nyetir atau dimanapun, kalau ngantuk, gitu ya. Kadang sebelah ikut ngantuk, aduh ngantuknya nular nih. Ketidakpercayaan itu juga menular. Bukan hanya corona saudara yang menularnya lewat udara gitu ya sekarang, lewat manapun. Tapi ketidakpercayaan itu sama menularnya dengan itu corona itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, the danger of unbelief, bahaya dari ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan adalah lawan daripada iman. Daripada mempercayai Tuhan, seorang yang tidak percaya itu lebih memilih untuk mempercayai hatinya, jalan pikirannya, jalan-jalan hidupnya. Ketika seorang mulai tidak percaya, maka sikapnya pun berubah. Nah ini yang bahaya.
Ketidakpercayaan mampu mengubahkan sikap hati seseorang. Ketidakpercayaan mampu merubah pikiran seseorang. Sehingga sesuatu pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang Tuhan kasih, visi-visi yang Tuhan kasih, ya, berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan itu nggak terjadi. Karena unbelief tadi. Karena ketidakpercayaan. Sehingga jangan anggap enteng ketidakpercayaan. Tanpa iman, ya, tanpa iman, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Atau dengan lain kata, ketika saudara tidak percaya, kita nggak bisa bilang kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena hati Tuhan itu disenangkan ketika kita berjalan dengan iman. Ketika kita berjalan di dalam rencananya Tuhan yang kadang-kadang kita nggak tahu. Apa sih Tuhan di depan? Tapi kita mampu berjalan. Kita mampu untuk nggak ke kanan dan ke kiri. Kita mampu untuk nggak keluar daripada rencananya Tuhan. Itu berjalan dengan iman, saudara. Dengan tegas, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan. Ketidakpercayaan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jangan saudara pikir ketidakpercayaan itu hukumnya makruh. Apa tuh? Nggak dosa juga, nggak mulia juga. Gitu. Tapi ketidakpercayaan dengan tegas, itu adalah dosa. Ketidakpercayaan itu bisa mengundang suara-suara setan ke dalam pikiran Anda. Ke dalam kepala kita. Ketika kita tidak percaya mulai, itu seperti kita tahu bersama firman Allah berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia cari celah sedikit. Mungkin kita kuat di dalam ini, kuat di dalam itu. Tapi ketika kita mulai tidak percaya, itu di satu celah yang kecil. Dan di saat itulah iblis itu masuk. Dan dia mulai menaruh suara-suaranya di dalam kepala kita. Di dalam pikiran kita. Di dalam hati kita. Ketidakpercayaan akan menyebabkan kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Tuhan katakan. Makanya tadi saya bilang bahwa ketidakpercayaan, unbelief itu, dengan ketidakpercayaan kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita mulai tidak percaya, kita akan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang selalu Tuhan katakan. Karena hampir pasti segala sesuatu yang Tuhan katakan itu menyangkut iman. Itu menyangkut kepercayaan kita. Ketidakpercayaan itu bukan perasaan. Saya ngerasa kayaknya gak mungkin deh. Kalau kita lihat, kayaknya gak mungkin deh. Kita melihat ini, perasaan saya bilang gak mungkin deh. Enggak, saudara. Jangan mau ditipu. Ketidakpercayaan itu adalah pilihan. Saudara bisa memilih untuk percaya, tetapi sebaliknya, saudara juga bisa memilih untuk tidak percaya. Hasil daripada ketidakpercayaan itu akan selalu membatasi manifestasi Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi, kalau kita tidak percaya, hasilnya itu akan membatasi manifestasi Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup saya dan saudara. Membatasi apa yang bisa dilakukan dalam hidup Anda. Kadang-kadang kita mencapai sangat sedikit dalam perjalanan Kristen kita, karena ketidakpercayaan, karena ketakutan kita, yang menyebabkan kita akan menyerah pada situasi. Ketika kita kehilangan iman, kita akan berhenti mengalir secara supranatural. Nah ini dia saudara. Saudara, saya adalah orang yang sangat realistis, rasional. Jadi kalau ada apa gitu bunyi-bunyi, orang lain bilang, nanti ada setan kali, tapi saya enggak, itu pasti bukan. Pokoknya segala sesuatu yang enggak ada buktinya itu saya enggak terlalu cepat percaya. Sangat rasional sekali. Tetapi saya juga bingung, di satu sisi saya juga orang yang percaya dengan hal-hal goib gitu ya. Atau supranatural.
Saya masih percaya bahwa Roh Kudus itu bisa ngomong, bisa didengar sampai saat ini. Saya masih percaya bahwa penumpangan tangan itu ada. Orang sakit bisa sembuh saat itu juga. Saya masih percaya banget. Saya masih percaya Tuhan masih bisa ngomong lewat mimpi-mimpi. Saya percaya banget. Dan saya merasakan bahwa ketika kita mulai kehilangan iman, ketika kita mulai kehilangan ketidakpercayaan, maka hal-hal yang secara supranatural itu berhenti mengalir dalam hidup saya. Sehingga saya memilih untuk percaya kepada hal-hal supranatural yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan banyak kali ngomong dalam hidup saya secara supranatural. Tuhan banyak bekerja dengan iman kita. Tuhan banyak bekerja melalui kita dengan antara dua ini, percaya, unbelief, atau spirit of belief, atau roh iman itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat di dalam Alkitab ada satu kisah yang terkenal. Tetapi saya hanya ingin bacakan kisah ini ya untuk saudara supaya kita melihat bahaya daripada ketidakpercayaan. Kenapa ketidakpercayaan itu menular? Kenapa ketidakpercayaan itu bisa membuat orang itu mati? Orang itu berhenti. Mungkin saudara pikir, nggak percaya itu biasa. Dalam hidup itu bisa percaya, bisa enggak. Tapi mari kita melihat di dalam Bilangan 14. Ayat yang pertama sampai ke-8 saya bacakan buat saudara. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan dengan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang limpah-limpah susu dan madunya. Saudara, di sini ada satu cerita tentang Kaleb dan Yosua. Ini lanjutan daripada cerita Kaleb dan Yosua dan ke-10 pengintai lainnya. Ada 12 pengintai. Ya. Dan mereka mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan mereka pulang, membawa kepercayaannya masing-masing. Membawa pendiriannya masing-masing. Dan kisah ini memperlihatkan kepada kita kekontrasan atau perbedaan yang sangat mencolok antara spirit of unbelief tadi, ya, spirit roh ketidakpercayaan dan spirit of faith, roh iman, percaya, roh yakin dengan apa yang Tuhan janjikan. Yang pertama, saudara, ada 5, ya, nggak panjang-panjang, tapi mari kita melihat. Yang pertama, roh ketidakpercayaan. Nah ini dia. Roh ketidakpercayaan, spirit of unbelief tadi, seringkali itu tergantung kepada mayoritas. Spirit of faith atau roh iman tadi itu tidak bergeming, teguh. Ini perbedaannya. Ya. Meskipun tidak ada dasar untuk percaya. Ketika orang-orang bilang bahwa nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Semua orang bilang begitu. Nah, roh ketidakpercayaan itu seringkali tergantung kepada mayoritas. Apa yang mayoritas katakan. Orang yang punya roh ketidakpercayaan cenderung percaya kepada mayoritas, sulit untuk melihat peluang atau membangkitkan harapan karena percaya dan melihat apa yang dilihat mata dan dipercayai oleh
mayoritas banyak. Contoh, saudara. Ada satu ibu-ibu di dalam care yang saya layani. Ini udah lama ceritanya. Tapi itu selalu ya cerita atau bukan cerita ya, kesaksian-kesaksian yang apa ya, kesaksian-kesaksian yang kuat itu saudara harus simpen. Supaya itu suatu saat dia akan keluar untuk membantu kita. Nah ini saya simpan baik-baik. Kisah ketika ibu ini dia mau jual rumah, saudara. Di satu tempat, dia mau jual rumah, lalu kemudian semua orang bilang harga yang kamu kasih terlalu mahal. Semua orang bilang tempatnya nggak strategis untuk harga segitu. Semua orang bilang nggak ada yang akan beli rumah itu. Tapi dia datang sama saya, tapi saya percaya Pak Aldi. Katanya begitu, dengan yakin, dengan pede. Saya yakin itu pedenya dia itu bukan dari diri sendiri. Tapi karena memang Tuhan udah ngomong sama dia, seorang ibu yang supranatural juga. Lalu saya percaya kok Tuhan ini. Nggak selang lama, 2 bulan aja saudara, 2-3 bulan. Tiba-tiba dia bilang rumahnya udah laku dengan harga yang sesuai. Seringkali mayoritas bilang nggak bisa. Saya pun pernah alami, ada mayoritas bilang jangan kerjasama sama orang itu. Orang itu susah, orang itu sulit, pikirannya berontak terus, begini dan begitu. Tapi saya bilang saya nggak pernah alami, nggak pernah dia begitu sama saya belum percaya. Saya tanya lagi, oh begitu juga. Tapi kemudian saya meyakinkan diri, saya doa sama Tuhan bilang gak apa-apa kok orang ini baik-baik aja. Betul, saya kerjasama sama orang ini baik-baik aja, gak terjadi apa-apa. Saudara, seringkali roh ketidakpercayaan itu tergantung sama mayoritas. Sehingga kadang-kadang kita sulit untuk melihat peluang. Sulit untuk membangkitkan harapan karena percaya dengan apa yang dilihat mata dan apa yang dilihat oleh mayoritas. Seringkali kita harus stand still gitu ya. Teguh berdiri di dalam pendirian kita. Tapi kita punya dasar firman Tuhan tentunya. Kita punya roh membedakan. Kita minta sama Tuhan. Nah itu dia ya. Roh ketidakpercayaan seringkali itu tergantung kepada mayoritas. Kalau kita melihat di sini ya, di dalam ayat yang pertama, lalu segenap umat Israel mengeluarkan suruh nyaring semuanya, bersungut-sungut, bilang kami akan mati dan lain sebagainya. Mayoritas. Dan saya katakan tadi bahwa ketidakpercayaan itu menular. Bangsa Israel itu ada 2 juta, saudara. Kurang lebih. Ya. Ada banyak lah, jutaan lah. Masa iya sih di dalam 2 juta itu gak ada yang percaya? Pasti ada lah. Pasti ada. Tapi karena mayoritas bilang gak bisa kita masuk ke negeri itu. Kita akan mati, dia nular. Oh gitu ya, Yang tadinya percaya mulai bimbang. Dari bimbang akhirnya jadi ikut-ikutan gak percaya. Kadang sering ada orang yang begitu. Nular. Nah saudara, para kepala keluarga ya. Saya mau berkata sebagai hamba Tuhan kepada saudara, hati-hati. Ketika kita menjadi orang yang bimbang, ketika kita menjadi orang yang gak percaya, itu nular sama istri, sama anak-anak, sama keluarga kita. Nular. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita bilang, gak mungkin ini bisa, gak mungkin bisa sembuh, itu nular. Istri bilang, oh gitu ya. Anak-anak yang tadinya mungkin di EYC, diajarin untuk punya iman, wah dia udah kuat, oke. Saya punya iman, begitu pulang dia lihat orang tuanya begitu, oh dia mulai bimbang lagi. Begitu bimbang, dia menjadi gak percaya lagi. Bukan karena dianya, kadang-kadang karena nularnya itu. Bahaya saudara. Spirit of unbelief. Ya, roh ketidakpercayaan itu nular. Berbahaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada orang yang mentertawakan karena saudara punya iman yang lebih dari rata-rata. Dikira mengada-ada. Itu juga terjadi kepada Yosua dan Kaleb. Dikira mengada-ngada, diketawain. Tapi kita tahu akhirnya, mereka lah yang menikmati berkat Tuhan yang sesungguhnya. Mereka lah yang menikmati berkat Tuhan yang sesungguhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, roh ketidakpercayaan
Ini berdasarkan daripada pembacaan kita ayat 1 sampai 8. Saudara bisa pelajari lagi ya. Roh ketidakpercayaan itu akan membuat kita suka komplain. Suka komplain. Roh kepercayaan akan membuat kita, roh ketidakpercayaan akan selalu membuat kita komplain terus. Mau itu baik, mau itu buruk, ada aja yang dikomplainin. Ada aja salahnya. Nah, orang yang sering komplain karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengendalikan situasi. Saudara ingat murid-murid, ya, Yesus bangun. Ini loh angin ribut nih, dia komplain. Mereka komplain. Ini loh angin ribut nih, gimana nih? Udah kapalnya begini lagi, reot. Nggak tahu deh, itu nambah-nambah aja ya. Seringkali kita begitu ya. Kita komplain, gimana nih Tuhan? Udah gak ada duit, udah dapat PHK, udah begini. Tambah lagi ini, komplain melulu. Begitu diberkati, ada lagi komplainannya. Orang komplain itu karena mereka gak percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah itu sanggup mengendalikan situasi. Murid-murid komplain karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka itu sanggup mengendalikan angin dan laut. Sama seperti bangsa Israel. Mereka komplain aja bawaannya. Nanti minta roti dikasih, nanti minta daging dikasih, komplain aja. Saudara, kalau saudara tipe orang yang suka komplain, jadilah kebalikannya. Orang yang percaya itu adalah orang yang selalu memuji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, roh ketidakpercayaan itu akan memperkatakan kematian untuk hidupmu. Tapi sebaliknya, roh yang percaya akan memperkatakan kehidupan dalam hidupmu. Ayat 2 dan 3. Bersungutlah semua orang Israel kepada Musa dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Belum mati kok. Tapi orang yang gak percaya itu selalu memperkatakan kematian. Kutuk, mereka akan ngomong terus ke dalam dirinya. Ayat keempat, dan mereka berkata, ayat ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan. Nah ini bahaya banget saudara. Jadi ketidakpercayaan itu jangan anggap enteng hanya sekedar gak percaya. Tapi ketidakpercayaan pada akhirnya mungkin bukan pada saat itu. Mungkin bukan pada saat ketika kita gak percaya. Tapi pada saat di dalam kita berjalan di dalam ketidakpercayaan kita. Di saat itulah kita mulai memperkatakan kematian di dalam hidup kita. Kita akan memperkatakan bangkrut, kita akan memperkatakan aku akan sakit, aku akan tertular, aku akan mati, mengutuk diri sendiri. Selalu mundur, bukannya maju. Tentunya Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita melakukan segala sesuatu. Ya. Tetapi yang saya maksudkan bukan itu. Artinya adalah kita maju dengan hikmat, tapi ada orang-orang yang memang dia gak berani. Karena gak percaya. Sehingga di dalam perjalanannya dia akan mengutuk dirinya sendiri. Ketidakpercayaan itu adalah roh iblis. Roh kematian. Ketidakpercayaan akan selalu mendatangkan kutukan atas hidup kita. Dan saya percaya saudara, di alam roh itu kita bisa ngundang roh kematian. Iya. Di saat kita gak percaya. Bangsa Israel, mereka bilang kami akan mati, kami akan tewas. Walaupun pada saat itu belum. Tapi kita tahu bersama pada akhirnya mereka mati dan tewas. Mungkin ini bukan secara fisik, tetapi itu mungkin di dalam tubuh kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam apapun, ya, mengutuk diri sendiri. Ketika kita mulai untuk tidak percaya. Hati-hati. Tanpa sadar, cepat atau lambat kita akan mengutuk diri kita sendiri. Yang keempat, saudara, roh ketidakpercayaan membawa kepada karakter pemberontakan.
Nah, ini. Ketidakpercayaan membawa kepada karakter, dia membentuk, nah ini bahayanya. Ketidakpercayaan itu dia membentuk satu karakter dalam hidup kita. Nah, kalau karakter itu sudah terbentuk, itu akan menjadi apa ya? Pedoman di dalam kita menjalani kehidupan kita. Sehingga kita harus perhatikan firman seperti apa atau karakter seperti apa yang kita akan bentuk untuk kita menjalani hidup kita. Dan ketika kita enggak percaya, ketika kita tidak percaya, maka kita membangun satu karakter pemberontakan di dalam hidup kita. Tapi roh iman itu membawa kepada ketaatan. Ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Roh pemberontakan. Bangsa Israel ketika mereka nggak percaya, nggak sesimpel itu. Mereka mulai memberontak dalam hatinya. Jelas-jelas Tuhan sendiri yang pilih Musa. Tapi mereka mau abaikan itu. Mereka mulai memberontak. Mereka bilang angkat pemimpin aja yang lain, nggak becus nih. Lalu kita pulang-pulang, wah rame-rame memberontak. Saudara, seringkali karena kita nggak percaya Tuhan sanggup menolong kita, atau kita nggak percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kita, atau kita nggak percaya Tuhan sanggup mengangkat kita, akhirnya kita suka potong kompas. Nah, potong kompas ini adalah pemberontakan. Ya, waktu dulu, kalau saya dulu sempat belajar survival. Survival itu pakai kompas, kita tembak kompas, ya. Nanti harus menjalani itu. Suatu saat ketika tembak kompas, saya lihat di peta, waktu belajar, waduh ini harus lewatin gunung ini, jauh, potong kompas Akhirnya saya dengan teman saya kita potong kompas, saudara. Nggak ngikutin peta itu karena harus digambar ada back azimut, ada azimut kalau pakai kompas itu kompas tembak. Lalu kita potong kompas, ternyata nggak digambar di peta ada sungai. Kita harus nyebrang sungai, balik lagi gitu ya. Ternyata ada bahaya di situ. Nah, ketika kita nggak percaya, kita ada roh pemberontakan itu, kita akan potong kompas. Ada banyak orang, anak Tuhan nih, jangan saudara pikir ini nggak terjadi. Ini terjadi ke dukun, saudara. Ke dukun, ke orang pinter. Karena, nggak sembuh-sembuh nih. Usahanya nggak diangkat-angkat nih. Dia mulai nggak percaya, mulai ada pemberontakan. Dia mulai menduakan Tuhan. Bertobat, saudara. Ketika itu, saudara, ya. Banyak orang yang nggak ngaku, tapi ada. Yosua dan Kaleb, dia melihat keadaan berbeda dengan orang-orang lainnya. Dia melihat kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Yang terakhir, ya, yang kelima, saudara. Roh ketidakpercayaan akan menimbulkan ketakutan. Tetapi roh iman akan bernubuat untuk mengubah keadaan. Roh ketidakpercayaan itu akan selalu menimbulkan ketakutan. Orangnya takut mulu, takut aja. Tapi roh iman itu akan bernubuat untuk mengubah keadaan. Nah, saya percaya bahwa kita semua ini bisa bernubuat loh. Iya. Kalau ada orang bilang yang bernubuat tuh hanya enggak. Kita bisa ngomong sama diri kita sendiri. Ayat 8-9. Yosua dan Kaleb, mereka bukan nabi, tapi mereka bernubuat. 8-9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Bukankah itu satu nubuat? Dan akan memberikannya kepada kita. Orang belum diberikan kok. Tapi dia bernubuat. Ini akan diberikan kepada kita. Suatu negeri yang limpah susu dan madunya. Jangan takut. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Mereka sedang bernubuat ini. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, roh ketidakpercayaan akan menimbulkan ketakutan. Tapi roh iman seperti Yosua dan Kaleb
akan bernubuat untuk mengubah keadaannya. Walaupun saat itu keadaannya itu masih belum menang bangsa Israel. Tapi dia bernubuat untuk kemenangannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yosua melihat Tuhan itu sebagai singa Yehuda. Ya. Pribadi yang gagah perkasa, sanggup memberikan kemenangan atas musuh. Mari saya mau ajak saudara untuk bernubuatlah dengan dirimu. Untuk dirimu sendiri. Bernubuatlah untuk keluargamu. Perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakan perkataan iman. Di dalam Markus 11 ayat 23, ya, Tuhan bilang bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Dalam ayat ini, Yesus menjelaskan bahwa kekuatan dari perkataan yang datang dari iman. Dia memerintahkan kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata. Nah ini kata kuncinya itu berkata, saudara. Berkata. Kita memperkatakan, biarlah di dalam doa-doa kita memperkatakan iman, nubuat, kita ekspresikan dengan kata-kata, kita pegang komando dalam hidup kita. Tongkat komando untuk kita memperkatakan kepada situasi, sampai situasi kita itu berubah. Yosua dan Kaleb, mereka belum lihat tuh Allahnya orang Kanaan itu meninggalkan, tapi dia bilang Allah mereka sudah meninggalkan mereka. Mereka belum lihat tuh bangsa Israel menang melawan, tapi bilang kita akan makan habis mereka. Mereka belum menikmati tuh tanah perjanjian, tapi mereka bilang kita akan menikmati susu dan madunya. Bernubuat. Dan orang yang begitu hanyalah orang yang punya spirit of faith. Iman yang teguh. Tetapi roh ketidakpercayaan itu akan selalu menimbulkan ketakutan. Takut melulu. Sehingga susah untuk maju. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari biarlah kita punya satu gaya hidup yang positif. Kita bangun iman kita. Karena kita punya Tuhan yang besar dan hidup. Puji Tuhan, mari tim Praise and Worship, kita mau menyembah Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan datang dengan jelas kepada kita. Bahwa jangan main-main dengan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu bukan hanya sembarang milih, saya percaya, saya enggak. Kamu percaya enggak? Saya enggak percaya. Kamu percaya enggak? Saya percaya. Bukan hanya seringan itu. Kalau kita mau pelajari, ketidakpercayaan itu dapat membawa kematian, dia menular. Ketidakpercayaan itu membawa kita kepada dosa-dosa yang hebat. Ketidakpercayaan itu mampu mengubah karakter kita menjadi orang yang ngeberontak melulu. Nggak pernah bisa taat sama orang. Berontak terus karena nggak percaya. Saya nggak percaya kalau dia yang pimpin. Saya nggak percaya dengan ini. Saya nggak percaya sama itu. Akhirnya jadi berontak melulu. Orang yang berontak itu nggak bisa maju. Betul. Dia akan selalu mental kemanapun dia pergi. Pasti akan selalu berontak sampai dia bertobat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Lagi katakan, aku percaya. Aku percaya, amen. Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku.
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Nyanyikan pujian ini dari awal. Mari sembah Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari dasar hati kita. Daya seperti Engkau, amin Tuhan. Begitu mengasihi Kau Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, amin Tuhan. Begitu mengasihi, yes. Kau Tuhan sanggup menawan kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, aku percaya, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Lagi katakan, aku percaya Tuhan. Mari bangkitkan imanmu, katakan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Mari Bapak Gembala, kita dalam doa. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sekali lagi lakukan. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Arahkan iman saudara kepada Tuhan. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita, orang yang diselamatkan, Tuhan sudah menaruhkan iman dengan ukuran yang berbeda-beda. Haleluya. Mari saudara kembangkan. Orang benar, Alkitab katakan, hidup dengan iman. Abraham dibenarkan oleh karena iman. Dan kitalah anak-anak Abraham. Saudara, mari kita sembah Tuhan. Kalau saudara merasa, aduh imanku lemah banget, berseru kepada Tuhan seperti orang yang di dalam Injil itu, Bu. Tuhan, tolong imanku yang lemah ini. Haleluya. Mari saudara datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Saudara percayalah bahwa Roh Kudus adalah roh iman. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, mari aktifkan Roh Kudus itu. Sebab Roh Kudus, Dia menghidupkan firman Allah yang kita baca dan dengar. Dan itu melahirkan iman di dalam batin kita, di dalam hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Undang Roh Kudus dalam hidupmu. Taruhkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Dua hal ini, firman dan Roh Kudus,
akan membangunkan, membangkitkan iman saudara. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau beriman kepadamu Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau mengalihkan perhatian kami dari memandang kepada situasi dan keadaan yang seringkali menakutkan kami, mengalihkannya kepada Tuhan yang berkata, percaya saja, semua pasti jadi. Haleluya, 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 haleluya. Tolong Tuhan, tolong iman kami yang lemah ini. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, sama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, kami mau melangkah dengan iman. Kami boleh percaya apa kata Tuhan daripada apa kata dunia. Kami percaya yang di dalam kami lebih besar daripada apa yang di dalam dunia ini. Kami percaya Engkau berfirman pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu. Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan Yehova Yire, Yehova Rafa, Tuhan Allah yang mencukupkan, Tuhan Allah yang menyembuhkan, Tuhan Allah yang melepaskan kami Tuhan di dalam persoalan kami. Haleluya. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami buka hati bagi firman Allah. Masuk di dalam sanubari kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya, haleluya, lebih dari semua yang dapat kuinginkan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya, oh, anugerah-Mu besar lebih dari semua. Sekali lagi, mari ekspresikan kepada Tuhan, bilang, aku percaya, aku percaya. Oh Roh Kudus, roh iman, roh kepercayaan. Bukan roh ketakutan yang Engkau berikan kepada kami, tapi roh percaya di dalam nama Yesus. Aku percaya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Glory, mari saudara fokus. Fokus bukan kepada persoalanmu. Fokus bukan kepada tantangan-tantangan besar yang menakutkan dan menghantui dirimu. Taruhkan saudara antara dirimu dan persoalanmu, taruhkan Yesus di tengah-tengah. Taruhkan perkataannya yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Haleluya, mari, haleluya, mari praktekkan firman Allah. Saudara punya persoalan, ada sakit penyakit barangkali. Haleluya, mari bangkitkan imanmu. Haleluya. Ini bukan iman manusia, sebab iman selalu berasal dari Allah. Kita pada dasarnya manusia gak punya iman. Iman kita cenderung lemah. Tetapi melalui Roh Kudus dan firman Allah itu, kalau saudara terima dan masuk, buka hatimu, itu mendatangkan iman saudara. Haleluya. Bapa dalam surga, kami datang pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya, bersama-sama dengan seluruh Elohimers.
Kami tahu Tuhan Yesus, masing-masing kami punya peperangan, pergumulan kami masing-masing. Entah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan kami Tuhan. Tapi firman Allah mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan Yesus, bahwa Tuhan roh ketidakpercayaan banyak merugikan kami. Membuat kami takut, membuat kami menjadi pemberontak, membuat kami Tuhan Yesus mengkecilkan Engkau. Pagi hari ini itulah sebabnya Tuhan, di dalam nama Yesus biarlah Roh Kudus, roh percaya, roh iman itu boleh mengalir pagi hari dalam setiap sanubari orang-orang percaya. Biarlah mereka memandang Engkau Tuhan yang lebih besar. Seringkali mata kami ditutup karena kami mendekatkan persoalan itu begitu dekat dengan mata kami sehingga semuanya tertutup, bahkan Engkau pun tertutup. Tapi kalau kami menaruhkan Engkau Tuhan Yesus dan mendekatkannya Tuhan Yesus dan memandang Engkau lebih besar daripada segala perkara yang menakutkan kami. Kami memandang Engkau yang berkata, diam dan teduhlah Engkau gelombang. Kami memandang Engkau yang berfirman, teduhlah. Haleluya. Tuhan, untuk setiap persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu, entah sakit penyakit, entah persoalan bisnis dan rumah tangga. Mari saudara yang berhadapan dengan sakit penyakit apapun itu, yang berhadapan dengan persoalan-persoalan yang secara manusia tidak dapat saudara atasi. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, mari percaya kepada Tuhan. Mari pegang firman Allah, haleluya, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, bahwa tidak ada yang mustahil kepadamu. Engkau mau kami mempunyai iman dan percaya. Engkau tidak berkenan kalau kami tidak percaya kepadamu. Dan Roh Kudus tolong kepada kami. Di dalam nama Yesus biarlah yang sakit dijamah, disembuhkan penyakit apapun dalam kehidupan mereka. Penyakit fisikal, penyakit spiritual, penyakit dalam kejiwaan mereka. Dalam nama Yesus. Ketakutan, ketidaktenangan, anxiety, kebingungan, ketakutan Tuhan Yesus, kesusahan, kecemasan. Di dalam nama Yesus, biarlah kami menggantikan segala yang negatif itu dengan apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah mereka juga yang sakit Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, bahwa oleh bilur-bilur-Mu, oleh pengorbanan-Mu yang lengkap di atas kayu salib kami, Engkau katakan disembuhkan. Sudah disembuhkan Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Supaya kami memandang dan melihat kepada dunia yang tidak kelihatan. Dunia spiritual, dunia supranatural. Sebab Engkau ada di sana. Bukalah mata kami untuk melihat, masuk ke dalam dunia spiritual untuk melihat bagaimana Engkau, bahwa yang menyertai kami lebih banyak, lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga, memberkati hamba-Mu, Pendeta Aldi, berkati keluarganya dan pelayanan pun. Berkati juga kami semua yang sudah melayani, worship leaders, singers, Tuhan Yesus. Dan semua pemain musik, pemegang kamera, pemegang mixer, pemegang chorusboard, dan semua yang sudah bekerja di belakang layar sehingga Tuhan Yesus ibadah online ini dapat direkam dengan baik dan proses editingnya Engkau tolong, Engkau berkati supaya kalau ini ditayangkan dalam minggu ini Tuhan berkati itu semua. Dan yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara ini, baik di pusat, di daerah, dan khususnya kota dan kabupaten Sidoarjo. Tuhan tolong, bahkan seluruh umat-Mu di tengah situasi pandemi yang tidak kondusif ini, kami tetap percaya dan memandang kepada Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami sudah pasrahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu saja, tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk seluruh rumah tangga dan keluarga Elohimers. Tuhan berkati mereka dengan berkat rohani, berkat jasmani dari sorga. Angkat tangan saudara, terima berkat Elohim. Oleh sebab itu saudaraku, pulanglah di tempatmu masing-masing. Terimalah berkat daripada Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, kasih setia putranya Yesus Kristus, penjagaan, penyertaan, dan perlindungan daripada Allah kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu sekarang, besok, dan seterusnya, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Berkat mana kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Meskipun musuh di depanku, cinta
bersamaku. Mari sama-sama. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari dengan semangat katakan.